Jika ini salah satu dojo Dao Master Infernal Affairs. Dojo ini begitu bobrok hingga tak berpenghuni, apakah itu berarti Dao Master Infernal Affairs telah tumbang? Ide ini terlintas di benak Murong Yu, tetapi ia segera menyangkalnya. Jelas, masa-masa suram ini sudah sangat lama. Saat di alam suci, Murong Yu juga bertemu dengan Dao Master Infernal Affairs. Kota inilah yang pertama kali hancur, dan kemudian ia bertemu dengan Daoist Infernal Affairs. Jadi, jika Dao Master Infernal Affairs tidak tumbang, mengapa dojo-nya begitu bobrok? Mengingat manik petir mendalam yang hampir hancur, Murong Yu samar-samar merasa bahwa situasi Dao Master Infernal Affairs tampaknya tidak terlalu baik. Sekalipun Dao Master Infernal Affairs tidak tumbang, ia mungkin terluka, dan lukanya cukup serius. Kalau tidak, ia pasti tidak akan membiarkan dojo-nya merosot. Semakin khawatir, semakin besar kekhawatiran yang dirasakan Murong Yu. Maka ia pun berjalan menuju pusat kota yang hancur. Selama masih banyak hal tentang penguasa negeri neraka, pasti akan ada petunjuk. Mungkinkah Murong Yu bisa mengikuti petunjuk ini untuk menemukan Dao Master negeri neraka? Hari itu, Murong Yu perlahan berjalan menuju patung itu, tentu saja ia tidak terbang melewatinya begitu saja. Meskipun ia ingin mengetahui petunjuk dari penguasa negeri neraka, patung itu tidak akan langsung lari begitu saja. Namun, harta karun di kota yang hancur itu akan diambil oleh orang lain. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, Murong Yu mengumpulkan harta karun. Tiba-tiba, Murong Yu berhenti mendadak di jalan. Pada saat itu, aura yang kuat dan berbahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Di saat yang sama, Murong Yu merasakan sentuhan keintiman. Pemuda muram itu ada di sini. Inilah reaksi langsung Murong Yu. Benar saja, sesosok tubuh perlahan melangkah keluar dari kehampaan di depan, dan akhirnya mendarat tak jauh di depan Murong Yu. Bagaimana kau menemukanku? Murong Yu menatap pemuda muram itu dengan ekspresi muram, dan ia sudah memikirkannya dalam hati. Pria ini jauh lebih kuat daripada Ai Feiqi, tetapi ia berada di dunia gua setengah langkah, ia sama sekali bukan lawan. Meskipun ia jahat, sejahat apapun ia hanyalah alam cahaya Yu Guang tingkat ketiga. Pemuda muram itu menunjukkan senyum di wajahnya, tetapi ia sangat dingin, namaku Lin Zaye. Alasan aku muncul di sini adalah karena kita adalah orang yang sama, dan aku bisa merasakan kehadiranmu. Selama kau berada dalam jarak tertentu, dimanapun kau berada, kau tidak dapat lolos dari induksiku. Lin ada di alam liar, orang yang sama. Mata Murong Yu sedikit menyipit, menatap Lin Zaye, dan berkata dengan dingin, maaf, aku bukan tipe orang yang sama denganmu. Kau setengah langkah di dunia gelap, dan aku hanyalah seorang pemula di tingkat ketiga alam semesta. Itu saja, alasan mengapa Murong Yu berkata demikian adalah karena ia tahu bahwa Ai Feiqi telah menemukan keberadaannya ketika lawannya diburu. Namun, ia masih bertanya-tanya mengapa pihak lain bisa merasakannya. Padahal ia tidak punya perasaan. Kau pasti sangat terkejut mengapa aku bisa merasakanmu. Tahukah kau mengapa aku mengatakan kita adalah tipe orang yang sama? Lin Zaye tidak marah karena sikap acuh tak acuh Murong Yu, tetapi tetap berkata dengan tenang, suaranya masih begitu dingin. Murong Yu tidak berbicara, tetapi saling memandang dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, ia telah meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Kau bisa melarikan diri ke Hetu Luoshu kapan saja. Tentu saja, premisnya adalah ia bisa melarikan diri dari membaca kota internet Asteris. Karena kita semua adalah biksu jiwa. Kata-kata Lin Zaye langsung menenangkan Murong Yu. Biksu jiwa, Murong Yu memang tertekan. Dari alam pemahaman hingga saat ini, hanya sedikit biksu jiwa yang ditemuinya. Mereka entah tidak mampu menembusnya pada akhirnya, atau mereka sudah mati. Terlebih lagi, baru setelah Murong Yu menjadi penguasa dunia suci, ia menyadari betapa langkanya biksu jiwa. Jumlahnya pasti tidak lebih dari 3 orang di seluruh alam suci. Setelah menembus siklus reinkarnasi dan memasuki langit berbintang yang tak berujung, Lin Zaye tetaplah biksu jiwa pertama yang pernah ditemuinya. Sungguh tragis bahwa kekuatan lawannya jauh lebih kuat darinya. Mungkinkah Lin Zaye bisa merasakannya hanya karena semua orang adalah biksu jiwa? Murong Yu bertanya pada dirinya sendiri bahwa kultivasi jiwanya tidak lemah, tetapi mengapa ia tidak merasakan hal seperti itu? Auzu.com. Sekarang setelah perasaan itu dipatahkan oleh pihak lain, Murong Yu dengan murah hati mengakuinya, ya, saya seorang biksu jiwa. Tetapi mengapa saya tidak merasakan hal seperti ini? Lagi pula, meskipun semua orang bertipe sama, saya tidak mengenalnya. Kau tidak ingin bersinggungan dengannya. Sambil berbicara, Murong Yu mengangkat kakinya untuk pergi. Namun, sosok Lin Zaye bergetar, tetapi ia berdiri di depannya lagi. Jangan terburu-buru pergi, tidakkah kau ingin tahu mengapa aku datang kepadamu? Tidakkah kau ingin tahu bagaimana perasaanku padamu? Murong Yu saling memandang dengan serius, lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun ia lebih tertarik, orang ini terlalu berbahaya, ia tidak ingin tinggal di sini. Murong Yu bisa merasakan bahwa alasan mengapa pihak lain muncul, ia pasti punya rencana. Aku bisa merasakanmu karena aku telah berlatih teknik jiwa. Selama aku seorang biksu jiwa dan berada dalam jarak tertentu dariku, aku bisa merasakannya. Bahkan jika itu tersembunyi di dalam harta karun angkasa. Meskipun Lin Zaye tampak dingin, ia mulai berbicara tanpa henti seperti orang yang sedang cerewet.
Kenapa aku mencarimu? Tentu saja, bukan hanya karena kau dan aku adalah orang yang sama. Saat mengatakan ini, Lin menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah Ye, bahkan sedikit kegilaan. Tahukah kau alam jiwaku yang mana? Puncak alam cahaya kosmik, butuh setengah langkah untuk menembus alam keberuntungan. Tapi jiwa terlalu sulit untuk dikultivasikan. Aku tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan masih belum bisa menembusnya. Lagi pula, jumlah kultivator jiwa terlalu sedikit. Tidak ada latihan atau keterampilan bertarung sama sekali. Awalnya, aku putus asa. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di alam rahasia petir. Kalau tidak salah, jiwamu seharusnya sudah berada di puncak alam reinkarnasi, kan? Meskipun jiwamu lemah, jika kau bisa meningkatkan ke alam campuran udara, kekuatan jiwamu akan jauh lebih kuat. Saat itu tiba, selama aku melahap jiwamu, jiwaku akan menembus alam keberuntungan. Dengan kekuatan tempurku, bahkan jika aku membunuh para ahli di alam bawah, itu bukanlah masalah sama sekali. Kata Lin Ziye dengan penuh semangat. Namun, raut wajah Murong Yu sangat buruk. Ia tahu bahwa makhluk ini berniat jahat padanya, tetapi ia tidak menyangka ada orang lain yang ingin melahap jiwanya. Melihat wajah murung Murong Yu, Lin Ziye tertawa. Kau tidak perlu seperti ini, kau seharusnya merasa terhormat telah ditelan olehku. Setidaknya, kau bisa merasakan rasa jiwa tingkat udara campuran sebelum kau hidup. Jika begitu, tanpaku, kau bahkan tidak bisa menembus alam udara campuran. Juga, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri di hadapanku. Ruang di sini telah kupenjara, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali alam gua yang kuat mengambil tindakan. Depresi yang dirasakan Murong Yu sangat menyakitkan. Alasan mengapa ia tidak melarikan diri adalah karena ia menemukan bahwa ruang di sini telah dipenjara oleh pihak lain. Tidak mungkin, kekuatan lawan terlalu kuat, bukan berarti ia bisa melawan. Sikat, Lin Ziye tiba-tiba bergerak dan mengulurkan tangannya yang besar, dan ia sudah ditangkap sebelum Murong Yu sempat bereaksi. Ini juga karena Murong Yu tidak melawan. Sekarang ia jelas bukan lawan pihak lain, jadi ia hanya bisa menunggu kesempatan. Lagi pula, bukankah orang ini mengatakan bahwa ia ingin meningkatkan jiwanya? Ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa, membalasnya. Hal ini berlaku untuk Murong Yu, semakin berbahaya dia, semakin tenang dia. Setelah ditangkap oleh Lin Ziye, saat itu, Murong Yu dimasukkan ke dalam harta karun luar angkasa. Lin Ziye pun langsung masuk. Lin Ziye melambaikan tangannya, lalu sebuah bola raksasa muncul di hadapannya. Saat itu, sebuah bola raksasa muncul di hadapannya. Saat itu, Murong Yu mengamati bola raksasa itu dan menyadari bahwa bola raksasa itu sebenarnya adalah bola yang berisi kekuatan jiwa yang sangat besar, dan kekuatan jiwa ini sangat murni. Semua kekuatan jiwa ini terbentuk dari hasil pembunuhan dan ekstraksi jiwa para biksu yang tak terhitung jumlahnya olehku. Sayang sekali jumlah biksu jiwa terlalu sedikit. Biksu non-jiwa, jiwa mereka terlalu lemah. Meskipun kekuatan jiwa mereka sangat murni, itu tidak membantuku untuk menerobos. Lebih murah untukmu hari ini, kata Lin Ziye sambil tersenyum penuh semangat. Hatinya mencelos. Berapa banyak nyawa biksu yang terbunuh dan berapa banyak jiwa yang direnggut oleh bola raksasa ini seperti drum besar. Tidak sulit bagi Murong Yu untuk memahami apa yang dikatakan Lin Ziye. Alasan mengapa Lin Ziye tidak bisa menerobos seharusnya bukan karena kekuatan jiwa, tetapi karena kurangnya pemahaman. Dan jiwa Murong Yu yang bisa mencapai puncak reinkarnasi, pastilah ada banyak jiwa. Dan setelah menembus ranah udara campuran, pemahamannya pasti akan lebih luas. Menelan jiwa seperti itu mungkin bisa membuat jiwa Lin Ziye menembusnya. Berkultivasilah, jangan berpikir untuk kabur, di ruang harta karunku, kau takkan bisa kabur. Lin Ziye melempar bola ke arah Murong Yu, lalu langsung pergi. Namun, ia tidak benar-benar pergi, hanya mengamati Murong Yu yang sedang berkultivasi dari pinggir lapangan. Ini kesempatan bagus. Tanpa ragu, Murong Yu meraih bola dan mulai berlatih. Pada saat ini, si bodoh itu pasti akan menolak kesempatan bagus seperti itu. Terlepas dari 371-nya, pertama-tama ia harus menerobos. Lalu setelah menerobos, ia harus menemukan cara untuk menghadapi Lin Ziye. Dengan begitu, peluang untuk kabur akan lebih besar. Jiwa Murong Yu telah mencapai puncak ranah reinkarnasi, dan jiwanya sudah cukup. Perbedaannya terletak pada kekuatan jiwanya yang besar. Oleh karena itu, di bawah kegilaannya, jiwanya akhirnya menembus dalam beberapa hari. Dalam satu gerakan, ia melesat dari puncak ranah reinkarnasi, menembus ranah hampa. Terlebih lagi, saat ini, kekuatan jiwa bola itu belum habis. Oleh karena itu, Murong Yu tidak berhenti dan terus melahapnya. Lin Ziye, yang mengawasi dari samping, tidak menghentikan Murong Yu untuk terus melahap kekuatan jiwa tersebut. Semakin kuat jiwanya, semakin banyak bantuan yang akan ia terima. Akan lebih baik jika Murong Yu dapat bergegas ke alam Yuguang dalam satu gerakan, sehingga ia memiliki keyakinan 100% untuk menerobos. Bola jiwa yang dipadatkan oleh kekuatan itu tidak diketahui berapa banyak jiwa yang memadatkannya. Tidak hanya murni, tetapi juga mengandung kekuatan yang sangat besar. Sepanjang perjalanan, Murong Yu langsung menembus alam agung, menerobos dari alam reinkarnasi ke alam udara campuran. Kemudian,
di bawah serangan terus-menerus dari Murong Yu, jiwanya terus melintasi alam-alam kecil. Di tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan bahkan akhirnya, alam jiwanya terdorong ke puncak dalam sekejap. Alam jiwa berbeda dari alam kultivasi, dan tidak ada 9 alam kecil dari yang pertama hingga yang ke-9. Alam jiwa terbagi menjadi 4 alam kecil, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan puncak. Dengan akumulasi kekuatan jiwa yang luar biasa, jiwanya yang besar telah terkumpul, dan ia telah menembus alam besar dalam sekejap, melesat dari puncak alam reinkarnasi ke puncak alam udara campuran. Namun, setelah mencapai puncak alam udara campuran, kekuatan jiwa di bola jiwa itu juga habis. Hati Murong Yu tak kuasa menahan rasa iba. Namun, bisa menembus alam besar, awalnya ini merupakan kejutan. Karena itu, Murong Yu tidak terlalu serakah. Lin Ziye tidak terlalu bersemangat ketika melihat bahwa Murong Yu mampu menembus puncak alam ruang udara. Karena itu, ia tidak menghentikan Murong Yu untuk mengkonsolidasikan alam jiwanya. Semakin stabil alam tersebut, semakin banyak manfaat yang akan ia dapatkan setelah melahapnya. Terlebih lagi, ia adalah alam jiwa di puncak alam Yu Guang, bahkan jika Murong Yu menerobos ke alam Yu Guang, ia masih di bawah kendalinya. Setelah berhari-hari, Murong Yu perlahan bangkit. Pada saat ini, ia telah mengkonsolidasikan alam puncak alam udara campuran. Saat ini ia menatap Lin Ziye dengan tatapan polos. Lin Ziye, haruskah aku berterima kasih padamu? Atau haruskah aku berterima kasih padamu? Lin Ziye tertawa dan berkata, kau seharusnya berterima kasih padaku, dan kau juga seharusnya merasa bersyukur. Karena kau akan ditelan olehku. Sambil berbicara, Lin Ziye telah mengulurkan tangan besarnya dan meraih Murong Yu dengan ganas. Kali ini, Murong Yu tidak memiliki ikan, tetapi menunjukkan sikap yang seharusnya ia miliki saat ini. Jadi ia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan jiwa. Tebasan jiwa suci, jiwa yang mencapai tingkat ke-9 dari alam udara campuran itu menyerang dengan cepat dan ganas ke arah Lin Ziye. Namun, Lin Ziye mencibir. Serangan jiwa tingkat ini hanyalah tipuan di depannya. Jiwanya hanya membutuhkan sedikit kejutan, dan itu telah menghancurkan serangan jiwa Murong Yu. Serangan terkuat Murong Yu adalah serangan jiwa, jadi setelah melihat kegagalan ini, ia tidak melanjutkan serangan. Itu buang-buang energi. Lin Ziye, kau takkan mendapatkan jiwaku. Sekalipun aku meledakkan diriku sendiri, itu takkan membuatmu lebih murah. Raut wajah Murong Yu tiba-tiba berubah ganas, ia sebenarnya bersiap untuk meledakkan jiwaku. Wajah Lin Ziye menunjukkan penghinaan, jika kau bisa meledakkan dirimu sendiri di depanku, bukankah aku, sang ahli jiwa di puncak alam cahaya Wu, akan menjadi bodoh? Saat ia berbicara, sebuah kekuatan mengerikan meledak darinya, langsung menekan Murong Yu. Puff, separuh tubuh Murong Yu yang tertindas jatuh ke tanah. Kemudian Lin Ziye mengulurkan tangannya yang besar dan langsung terjun ke ruang jiwa Murong Yu. Ketika ia melihat bola jiwa yang besar dan tak tertandingi itu, ia tak kuasa menahan diri untuk tetap linglung. Ada apa? Setelah terdiam sejenak, aroma kecemburuan yang kuat setelah membaca gadis internet tercium dari ambisi Lin Ziye. Meskipun ia tidak tahu apa itu bola jiwa dan apa kekuatannya, jelas bahwa pemahaman jiwa Murong Yu lebih tinggi daripada dirinya. Murong Yu hanyalah anak dari si kecil di galaksi murahan tata surya. Mengapa dia bisa memahami lebih darinya? Dia adalah putra ketiga dari keluarga Lin. Namun tak lama kemudian, Lin Ziye mencibir. Bagaimana jika Murong Yu jahat lagi? Bukankah pada akhirnya ia telah ditelan olehnya? Dan setelah ia menelan jiwanya, ia akan mewarisi kecerdasan dan kemampuan Murong Yu. Ia juga akan memiliki bola jiwa ini. Karena itu, ia tidak menyentuh bola jiwanya, melainkan langsung meraih jiwanya. Namun, saat meraih jiwanya, Lin Ziye tetap tinggal. Bagaimana ia merasa jiwanya sedikit lemah? Itu sama sekali tidak seperti jiwa dari puncak alam udara campuran. Bahkan, jangankan alam udara campuran, bahkan puncak alam reinkarnasi pun tidak ada di sana. Mungkin kekuatannya terkonsentrasi pada bola jiwa itu. Lin Ziye menemukan alasan yang masuk akal untuk kecurigaannya. Auzu.com detik berikutnya, ia mengambil jiwa Murong Yu dari ruang jiwanya dan menelannya. Di ruang jiwa Lin Ziye, jiwa Murong Yu telah disegel, dan telah ditelan oleh jiwa Lin Ziye. Lin Ziye, manusia tidak sebaik surga, kau pikir kau bisa menelan jiwaku. Tapi siapa yang tahu hasilnya? Suara Murong Yu tiba-tiba terngiang di jiwa Lin Ziye. Di saat yang sama, suara keras juga terdengar dari jiwa Lin Ziye. Jelas bahwa jiwa Murong Yu telah meledakkan dirinya sendiri. Meledakkan diri, tidak masalah, Lin masih bisa menelannya di alam liar. Karena itu, ia hanya mencibir. Namun tak lama kemudian ia tak bisa mencibir lagi. Karena ia tiba-tiba menyadari bahwa jiwa Murong Yu telah meledak dan tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Namun setelah penghancuran diri, ada lebih dari selusin tetes hujan yang entah dari mana jatuh ke dalam jiwanya. Napas yang kuat dan berbahaya terus mengalir dari tetesan hujan hitam ini. Sebelum ia sempat bereaksi, rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit. Di saat yang sama, Lin Ziye semakin terkejut saat mengetahui bahwa jiwanya telah terkikis oleh tetesan air hujan itu dan dengan cepat menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, jiwa Lin Ziye telah terkikis sepertiga. Ah!
Apa-apaan ini? Teriak Lin Zaiye panik. Suara Murong Yu terdengar, kau tahu laba-laba langit. Ini adalah air racun laba-laba langit, selusin tetes air racun laba-laba langit tingkat 9 dari alam keberuntungan. Hei, Lin Zaiye, nikmatilah. Wajah Lin Zaiye langsung pucat pasi dan pucat pasi. Air racun laba-laba langit tingkat 9 dari alam keberuntungan sudah cukup untuk membunuhnya, seorang ahli setengah langkah dari alam gua bawah. Lagi pula, jiwanya tidak sebaik basis kultivasinya, ia hanyalah puncak alam semesta. Murong Yu, kau mati. Keluarga Lin kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Seluruh tata suryamu akan terkubur karena kebodohanmu. Teriak Lin Zaiye panik, namun, suaranya semakin mengecil. Pada akhirnya, suaranya menghilang sepenuhnya. Ini karena seluruh jiwanya telah terkorosi hingga bersih. Pada saat ini, Murong Yu dengan cepat bergerak, merampas harta karun ruang angkasa Lin Zaiye. Tepat ketika harta karun ruang angkasa meninggalkan tubuh Lin Zaiye, seluruh tubuh fisik Lin Zaiye terkorosi dan bersih, bahkan bubuknya pun tidak tertinggal. Dentang, setelah suara emas dan besi, sebuah pedang panjang jatuh ke tanah. Mata Murong Yu memancarkan secercah cahaya, dan dengan tangan yang besar, ia telah menggenggam pedang panjang itu di tangannya. Pedang panjang ini dapat menahan korosi air beracun laba-laba langit, setidaknya senjata unsur tingkat gua dan dunia bawah. Di mata Murong Yu, pedang panjang ini setidaknya merupakan artefak unsur gua dan dunia bawah kelas atas, yang sangat berharga. Setelah melemparkan pedang panjang itu ke Hetu Luoshu, Murong Yu mengerang. Apa yang dikatakan Lin Zaiye bahwa dia berasal dari keluarga Lin. Dan jika ingin memusnahkan seluruh tata surya, maka keluarga Lin seharusnya menjadi monster yang lebih besar daripada Sekte Matahari. Tata surya tidak memiliki keluarga Lin sebagai raksasa, jadi keluarga Lin seharusnya berada di luar tata surya, setidaknya mereka semua adalah kekuatan di tingkat gua dan dunia bawah. Dan itu mungkin kekuatan yang melampaui tingkat gua dan dunia bawah. Ini tidak hanya membuat Murong Yu sedikit tertekan. Mengapa dia menyinggung musuh yang jauh lebih kuat darinya? Sekte Matahari belum menyelesaikannya, dan sekarang kekuatan yang lebih kuat telah muncul. Kebencian ini, namun, Murong Yu tidak terlalu khawatir. Keluarga Lin tidak tahu di mana mereka berada. Bahkan jika mereka tahu bahwa Lin Zaiye meninggal, saya khawatir mereka tidak tahu di mana Lin Zaiye meninggal, kan? Bahkan jika dia tahu bahwa Lin Zaiye meninggal di alam rahasia cahaya berapi, dia tidak tahu kalau Murong Yu yang membunuhnya. Jadi, bagaimana cara Murong Yu membunuh Lin Zaiye? Bukankah jiwanya telah ditelan? Sebenarnya, semua ini memang disengaja oleh Murong Yu. Apa yang disebut tindakan berdasarkan pendengaran? Selama ini, jiwa utama Murong Yu telah berada di Hetu Luoshu, dan ruang jiwanya hanyalah inkarnasi jiwanya. Awalnya, Murong Yu melakukan ini hanya sebagai tindakan pencegahan. Namun, ia telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali dengan mengandalkan metode ini. Sejak Lin ditangkap di alam liar, Murong Yu telah merencanakan. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk membunuh Lin Zaiye sekarang adalah air racun laba-laba langit. Namun, kekuatan Lin Zaiye jauh lebih kuat darinya, bahkan jika Murong Yu mengorbankan air racun laba-laba langit, ia mungkin tidak dapat meledakkan tubuh lawan. Karena itu, Murong Yu telah menunggu kesempatan itu. Ketika ia mengetahui bahwa Lin Zaiye akan melahap jiwanya, Murong Yu diam-diam menyembunyikan selusin tetes racun laba-laba langit dalam inkarnasi jiwanya. Setelah inkarnasi jiwanya ditelan, ia meledakkan selusin tetes racun laba-laba langit. Karena takut satu atau dua tetes racun laba-laba langit tidak akan mati di alam liar, ia meledakkan semua racun laba-laba langit. Akhirnya, Lin Zaiye tidak dapat melarikan diri di alam liar, dan mati diracuni oleh selusin tetes air racun laba-laba langit. Hal ini membuat Murong Yu merasa sedikit kasihan. Tentu saja, ia tidak merasa kasihan atas kematian Lin Zaiye, melainkan kasihan atas air racun laba-laba langit miliknya. Jika digunakan dengan baik, ia dapat meracuni selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik setengah langkah di alam gua bawah. Membunuh Lin Zaiye sendirian sekarang terlalu boros. Namun, setelah mendapatkan harta karun Lin San Gongzi, harta karun di dalamnya seharusnya dapat menebus hilangnya racun laba-laba langit, bukan? Sementara Murong Yu menghela napas dan merana, di tempat yang sangat jauh dari tata surya, seekor raksasa meraung karena jatuhnya Tuan Muda Lin. Keluarga Lin, bahkan di daerah setempat, masih eksis sebagai raksasa, dan kekuatannya mengerikan. Lin Zaiye adalah putra ketiga dari patriark keluarga Lin, dan salah satu orang yang paling dicintai oleh patriark keluarga Lin. Dikenal sebagai putra ketiga Lin, Tuan Muda Lin ini tidak mengecewakan, dan ia telah mencapai dunia gua setengah langkah di usia muda. Dan para anggota keluarga Lin tingkat tinggi itu tahu bahwa Tuan Muda Lin bukan hanya gua setengah langkah sederhana di dunia bawah, tetapi juga seorang kultivator jiwa. Oleh karena itu, posisi Lin Zaiye dalam keluarga Lin dapat digambarkan sebagai orang pertama dari generasi muda keluarga Lin. Statusnya bahkan lebih sebanding dengan beberapa tetua senior keluarga Lin. Tidak mungkin, biksu jiwa begitu berharga. Begitu ia tumbuh dewasa, ia pasti akan mengguncang dunia. Karena itu, setelah mengetahui bahwa Lin Zaiye telah jatuh, seluruh keluarga Lin mendidih. Patriark keluarga Lin saat itu bahkan lebih marah, meraung lagi dan lagi. Namun,
ada keraguan. Sebagai orang pertama dari generasi muda yang menjadi fokus pelatihan keluarga Lin tentu tidak akan begitu lega jika ia pergi berlatih sendirian. Oleh karena itu, Lin Zaiye memiliki beberapa metode peninggalan para pelindung keluarga Lin di masa kini. Hal ini tak terelakkan untuk hal-hal seperti proyeksi, meninggalkan klon pikiran ilahi, Del. Selama mereka berada di medan bintang terdekat ini, siapapun yang mengetahui identitas Lin Zaiye akan berhati-hati dan tidak akan membunuh Lin Zaiye. Bagaimanapun, ini akan menguntungkan keluarga Lin. Ketika bertemu dengan beberapa orang yang ingin membunuh Lin Zaiye, metode peninggalan patriark keluarga Lin di masa kini akan dengan cepat membunuh mereka. Namun, patriark keluarga Lin di masa kini dan yang lainnya tidak merasa bahwa cara mereka untuk tetap bersama Lin Zaiye tidak terinspirasi. Hanya ada satu alasan, yaitu Lin Zaiye meninggal terlalu cepat, dan ia bahkan meninggal tanpa mengaktifkan metode tersebut. Mereka yang dapat membunuh Lin Zaiye begitu cepat setidaknya adalah eksistensi dari alam gua dan alam bawah tanah menengah. Oleh karena itu, keluarga Lin yang geram segera mengarahkan kecurigaan kepada musuh keluarga Lin. Soal tata surya, mereka tak pernah memikirkannya. Tentu saja, sambil ragu, keluarga Lin juga menggunakan segala cara untuk menyelidiki kebenaran masalah ini secara menyeluruh. Mereka percaya bahwa, dengan energi raksasa keluarga Lin, hanya masalah waktu sebelum menemukan alam rahasia cahaya silau. Murong Yu tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Bagaimana jika mereka tahu? Bagaimana mereka tahu bahwa Murong Yu yang membunuhnya? Bahkan jika mereka tahu bahwa Murong Yu terbunuh, di mana mereka akan menemukan Murong Yu saat itu. Namun, jika Murong Yu tahu bahwa Lin Zaiye memiliki banyak inkarnasi pikiran dewa yang kuat, dan sebagainya, ia pasti akan ketakutan setengah mati. Seorang ahli setingkat itu, bahkan inkarnasi pikiran dewa sekalipun, dapat dengan mudah menghancurkannya. Sosok Murong Yu bergetar hebat, ia memasuki Hetul Woshu. Saat berikutnya, ia mengaktifkan kemampuan transmisi Hetul Woshu dan menghilang di tempat. Kemudian, ia siap untuk memanen hasil panen kali ini. Ini adalah peringatannya, ia harus segera pergi setelah membunuh musuh. Jika tidak, jika ia menghadapi masalah lagi, mungkin ia akan terbunuh. Meskipun kali ini sangat berbahaya, jiwanya hampir ditelan oleh Lin Zaiye. Namun, bahaya dan kesempatan selalu ada berdampingan. Jiwanya melesat dari puncak alam reinkarnasi ke puncak alam udara campuran dalam satu gerakan. Berdasarkan ini saja, bahkan jika tidak ada keuntungan lain, Murong Yu tidak akan rugi. Alam kultivasinya berada di alam cahaya giok tingkat ketiga, dan kekuatannya sebanding dengan alam keberuntungan tingkat ketiga. Jika bisa bekerja sama dengan jiwa alam campuran udara puncak, Murong Yu pasti sudah membaca buku. Para netter yakin bisa langsung menghabisi pembangkit tenaga listrik alam keberuntungan tingkat 3. Jika dipadukan dengan pecahan senjata, bahkan pembangkit tenaga listrik alam keberuntungan tingkat 4 pun bisa dengan mudah dihabisi. Lalu, bagaimana dengan keberadaan alam keberuntungan tingkat 5? Keberadaan alam keberuntungan tingkat ini jauh lebih kuat daripada alam ciptaan tingkat 4, dan Murong Yu belum pernah bertemu dengannya, jadi belum ada jaminan akan membunuhnya. Namun, tidak mudah bagi pembangkit tenaga listrik alam keberuntungan tingkat 5 untuk membunuhnya. Namun, mata Murong Yu sejak lama tidak lagi tertuju pada kekuatan alam keberuntungan tingkat menengah ini, melainkan pada alam keberuntungan tingkat tinggi, atau bahkan dunia gua. Mustahil, siapa yang membuat musuhnya begitu kuat? Pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi itulah yang memaksanya pergi. Selain terobosan jiwa, Murong Yu juga mendapatkan harta karun ruang angkasa Lin Zaiye dan pedang panjang yang disandangnya. Pedang panjang itu sangat luar biasa, setidaknya merupakan senjata primordial tingkat atas di gua dan dunia bawah. Namun, pedang panjang ini begitu kentara sehingga akan segera dikenali jika digunakan. Oleh karena itu, nasib pedang panjang ini entah tertutup debu atau ditelan. Karena Lin Zaiye telah tiada, harta ruangnya sudah berada dalam status tanpa kepemilikan. Oleh karena itu, pikiran spiritual Murong Yu dengan mudah masuk ke dalamnya. Hebat, ini adalah kesan pertama dari harta ruang Lin Zaiye bagi Murong Yu. Banyak, Auzu.com adalah kesan kedua. Harta karun ruang angkasa ini hampir seperti rumah harta karun kekuatan, dengan begitu banyak hal di dalamnya, tak terhitung jumlahnya dan beragam. Dan semuanya baik. Murong Yu melihatnya sekilas, dan menemukan bahwa hal-hal terburuk di ruang harta karun Lin Zaiye adalah yang terbaik dari tingkat keberuntungan. Benar-benar tidak ada yang di bawah yang terbaik. Dan ada banyak hal baik di tingkat gua dan dunia bawah. Yuan Qi, pil, harta surga dan bumi. Hal-hal ini secara alami adalah yang paling banyak, dan Murong Yu bahkan menemukan bahwa harta karun ruang angkasa Lin Zaiye memiliki banyak teknik dan keterampilan tempur. Terutama latihan-latihan itu, bahkan lebih mendalam dan kuat daripada sutra matahari. Latihan-latihan ini, bahkan di keluarga Lin, adalah barang berkualitas tinggi, bukan? Murong Yu memikirkannya, namun, Murong Yu tidak lagi dapat berlatih teknik lain. Adapun keterampilan tempur Lin Zaiye, beberapa keterampilan tempur juga sangat kuat. Tetapi itu tidak cocok untuk Murong Yu, jadi dia langsung melewatkannya. Akhirnya, Murong Yu menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Dan ketika ia menyadari isinya, keringat dingin di dahinya mengalir deras seperti air terjun.
Bola-bola transparan seukuran jari kelingking ini tampak seukuran manik-manik kaca, dan tidak ada yang istimewa. Namun di mata Murong Yu, manik-manik kaca ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Cahaya kekuatan itu sangat kuat. Awalnya, Murong Yu mengira manik-manik ini seperti bola jiwa yang ditelannya. Namun, ia segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Karena benda seperti manik-manik kaca ini, terkadang memancarkan aura yang kuat dan sangat berbahaya. Bahkan Murong Yu pun merasa merinding. Cahaya kekuatan itu telah melampaui setengah langkah gua dan dunia bawah, dan seharusnya telah mencapai tingkat gua dan dunia bawah. Setelah meneliti, Murong Yu menyimpulkan bahwa manik-manik bundar ini bukanlah sesuatu, melainkan sebuah segel. Di dalam segel tersebut terdapat inkarnasi kesadaran ilahi. Setelah bola dihancurkan, avatar akan muncul dan menyerang target dengan kekuatan penuh. Murong Yu memperkirakan bahwa dengan kekuatan manik-manik bundar ini, ia takut kekuatannya sudah sebanding dengan ahli alam lubang bawah biasa. Dengan kata lain, manik-manik bundar ini bisa membunuh yang terkuat di dunia gua. Ini bagus, bahkan lebih mengerikan daripada racun laba-laba langit. Sebelumnya, Murong Yu merasa kasihan karena telah menyia-nyiakan air racun laba-laba langit, tetapi sekarang tidak ada rasa kasihan lagi. Jangan bilang itu hanya selusin tetes air racun laba-laba langit, bahkan selusin ember pun tidak sebanding dengan manik-manik bundar. Lagi pula, bukan hanya satu bola, tapi 3 bola penuh. Dengan kata lain, Murong Yu bisa membunuh 3 ahli alam gua dalam biasa. Segera, Murong Yu menahan kegembiraan di hatinya dan dengan hati-hati memindahkan ketiga manik itu ke dalam buku Hetuluo. Kini, ketiga manik bundar ini telah menjadi kartu truf terkuat milik Murong Yu. Dengan keberadaan mereka, bahkan jika pemimpin sekte matahari menyerangnya, ia tak gentar. Akhirnya, Murong Yu menamai ketiga manik bundar ini sebagai manik segel inkarnasi. Bukankah mereka selalu bisa disebut manik bundar, manik bundar? Dan ini hanyalah namanya sendiri, tak peduli apapun sebutan orang lain. Murong Yu terus menghitung stroke. Tak lama kemudian, barulah Murong Yu berhenti. Singkatnya, perolehan hari ini, keuntungan besar. Banyak sekali manfaatnya. Terlebih lagi, Yuanjing milik Murong Yu yang paling langka telah terisi kembali, bahkan 1000 kali lipat, puluhan ribu kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Yang terpenting, kristal-kristal ini relatif canggih. Sudah waktunya pergi ke pusat kota, pikir Murong Yu dalam hati, lalu berjalan keluar dari buku Hetuluo. Ia pertama kali menghubungi Dong Fanglang dan yang lainnya, dan mendapati bahwa kecuali dirinya dan mereka yang tewas, semua orang telah mencapai pusat kota yang hancur, yang berada di bawah patung besar urusan neraka Tao. Karena Murong Yu membuang banyak waktu saat menerobos alam jiwa, ia pun segera merentangkan tubuhnya dan terbang menuju patung besar urusan neraka Tao. Ia tidak berhenti di jalan, karena dengan kekuatan dan kecepatan Dong Fanglang dan yang lainnya, harta karun di jalan mungkin telah tersapu bersih, dan di mana ada hal-hal baik yang tersisa untuk Murong Yu. Terbang langsung, kecepatan Murong Yu jauh lebih cepat. Namun, ketika ia mendekati pusat kota yang hancur, masih butuh waktu seharian penuh. Bisa dibayangkan betapa besarnya kota yang hancur ini. Murong Yu. Ketika Murong Yu muncul, Ai Feiqi menggertakkan gigi dan menoleh, dengan ekspresi penuh kebencian di wajahnya. Ai Feiqi, perhatikan identitasmu. Dong Fanglang menatap Ai Feiqi dengan ekspresi muram, penuh niat membunuh. Jika Ai Feiqi berani menyerang Murong Yu, ia pasti akan menghentikannya sesegera mungkin. Dong Fanglang, apakah keluarga Dong Fangmu memalingkan wajahmu dari lembah guntur karena orang ini? Orang ini membunuh Ai Xinghua, dan aku akan membunuhnya, kata Ai Feiqi dengan wajah muram dan suara yang membunuh. Wajah Dong Fanglang sangat buruk, dan suaranya rendah, apakah kau melihat Murong Yu membunuh Ai Xinghua? Mungkinkah Ai Xinghua dibunuh oleh suatu batasan atau formasi? Jangan bicara omong kosong jika kau tidak punya bukti. Keluarga Dong Fang kami tidak takut kau akan mengejutkan Lei Gu, jika kau ingin berperang, aku akan menemanimu kapan saja. Dong Fanglang juga marah, melotot ke arah Ai Feiqi. Sebaliknya, orang yang terlibat, yaitu Murong Yu, tampak acuh tak acuh, seolah-olah perselisihan antara keduanya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia hanya menatap patung menjulang tinggi dari urusan neraka Tao dan tertegun. Berdiri di bawah patung raksasa itu, Murong Yu tidak dapat melihat patung besar itu dengan jelas karena sudutnya. Sebaliknya, ia melihatnya dengan lebih jelas. Ini memang patung penguasa urusan neraka. Namun, yang membuat Murong Yu merasa aneh adalah patung ini tampak seperti senjata. Itu karena Murong Yu menemukan bahwa patung itu bersinar dengan cahaya kekuatan yang kuat. Dan cahaya ini tidak lemah, jauh lebih kuat daripada hutan di alam liar di dunia gua setengah langkah. Ternyata ini senjata, siapa yang akan membuat patungnya terlihat seperti patung? Murong Yu merasa sedikit terdiam. Jika itu dia pasti tidak akan bisa melakukan hal-hal konyol seperti itu. Lagi pula, bertarung dengan patungnya sendiri. Murong Yu belum memiliki hobi khusus ini. Namun, Murong Yu sendiri tidak, yang tidak berarti orang lain tidak akan memilikinya. Seperti orang-orang dari alam suci, setiap pengikut Murong Yu memiliki patung kecil milik Murong Yu. Tidak menutup kemungkinan ada orang yang mengolah patung-patung karya Murong Yu menjadi benda-benda suci.
Dan patung sebesar itu berdiri di tengah kota yang hancur. Kemudian, Murong Yu memikirkan sebuah kemungkinan. Ini mungkin salah satu dojo master Dao urusan Raka, atau mungkin ia pernah berbaik hati kepada kota yang hancur ini. Atas dasar rasa terima kasih, semua orang mendirikan patungnya di sini. Penjelasan ini lebih masuk akal. Namun, sekarang, Murong Yu lebih tertarik pada patung besar ini. Ini mungkin artefak meta dari tingkat gua dan dunia bawah. Bahkan jika itu bukan Yuan Qi, Murong Yu ingin mengambilnya. Bagaimanapun, ini adalah patung master Dao urusan Raka. Berada di sini dalam angin dan hujan saja sudah terlalu berat baginya. Maka, Murong Yu pun berjalan perlahan. Melihat pemandangan ini, mata orang-orang di sekitarnya tertuju pada tubuh Murong Yu. Ai Feiqi, yang hendak bertarung keras, menatap Murong Yu dengan tatapan tertegun meskipun ia sangat marah. Karena mereka sudah berada di sini, tetapi mereka belum bisa mendekati patung itu setengah langkah pun. Karena begitu mereka mendekati patung itu akan mengirimkan kekuatan untuk memantulkan mereka keluar. Ini bukanlah formasi atau batasan, melainkan cara patung itu melindungi diri. Sudah berhari-hari mereka tidak mencobanya, tetapi meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat mendekati Thunder. Namun, Murong Yu berhasil masuk dengan mudah. Kekuatan untuk menerbangkan mereka tidak pernah muncul sama sekali. Hal ini tidak hanya membuat mereka tertekan. Mengenang kunjungan terakhir Murong Yu ke kebun obat terlarang, mereka bertanya-tanya apakah Murong Yu adalah eksistensi dari City Broken City Lord setelah kelahirannya kembali. Kalau tidak, mengapa dia berjalan datar di sini? Sementara yang lain sedang berjuang. Tidak, aku khawatir anak ini akan mendapatkan keuntungan di sini lagi. Tiba-tiba, ide ini muncul di benak kesembilan kekuatan utama. Kemudian, salah satu penguasa melesat keluar, mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih ke arah Murong Yu. Mereka tidak ingin harta karun di sini direbut sendirian oleh Murong Yu. Meskipun patung ini tampak biasa saja, mereka merasa itu tidak benar. Patung ini mungkin mengandung beberapa rahasia yang mengejutkan, mungkin ada warisan orang-orang kuat di gua dan dunia bawah. Dongfang Lang murka dan melancarkan pukulan. Di permukaan, Murong Yu adalah anggota keluarga Dongfang, diam-diam, dan Murong Yu adalah guru mereka, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini membacakan buku untuk Murong Yu. Namun, Dongfang Lang baru saja bertindak, kecuali orang yang menyerang Murong Yu, para penguasa dari 8 kekuatan lainnya juga bertindak, langsung menghalau serangan Dongfang Lang. Pada saat yang sama, mereka perlahan-lahan maju ke arah Dongfang Lang. Wajah Dongfang Lang sangat muram. Dengan kekuatannya, dia tidak masalah dengan satu atau dua orang. Namun, ketika 8 lawan bersatu, dia bukan lagi lawan. Bagaimana dengan para tetua tingkat 8 itu? Meskipun mereka tidak bergerak, para tetua tingkat 8 dari 9 kekuatan utama juga menatap Dongfang Yuan dan yang lainnya, membuat Dongfang Yuan dan yang lainnya terdiam dan tertekan. Melihat tangan besar Hall Master Tyrant Shock hendak meraih Murong Yu, pada saat ini, patung yang selalu berdiri tegak di antara langit dan bumi tanpa keraguan tiba-tiba bergetar, dan cahaya putih segera muncul, melesat langsung ke arah serangan Lord Tyrant Palace. Dengan embusan, serangan Hill Master Tyrant Palace hancur berkeping-keping. Namun cahaya putih itu tidak menghilang, bahkan tanpa jeda, dan melesat lurus ke arah Hill Master Tyrant Shock Hall. Wajah tuan rumah Tyrant Palace Shock Hall sedikit berubah, dan setelah mendengus dingin, dia mengepalkan tinjunya. Bai Guang hancur oleh pukulannya. Namun, Hill Master Tyrant Palace juga terkejut dan terpental. Dalam kehampaan, noda darah mengucur dari sudut mulutnya. Dia terluka dan muntah darah. Melihat pemandangan ini, Dongfang Lang dan yang lainnya terkejut. Di sisi lain, Murong Yu, jika tidak terjadi apa-apa, dia sama sekali tidak terpengaruh. Hal ini tidak hanya membuat para ahli tingkat 9 dari alam keberuntungan ini merasa bosan untuk sementara waktu. Mengapa di kota yang hancur ini, eksistensi tertinggi mereka di alam keberuntungan tingkat 9 tidak sebaik seorang pemula dari kultivator tingkat 3 di alam Yuguang? Hahaha, Dongfang Lang tertawa terbahak-bahak, dan alih-alih bergerak, ia berbalik dan mundur, berdiri bersama para tetua tingkat 8 dari keluarga Dongfang. Auzu.com, Dongfang Yuan dan yang lainnya menatap Ai Feiqi DKK, terutama kepala balai Tyrant Shock Hall yang dihina secara kolektif oleh rakyatnya. Sungguh memalukan, wajah penguasa Tyrant Shock Hall sedikit memerah, bukan karena ia terlalu lemah, tetapi karena cahaya putih itu jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jadi ia lengah dan terluka. Cahaya putih ini agak aneh, semuanya bergandengan tangan untuk menahan Murong Yu. Kepala balai Tyrant Palace mundur dan berkata dengan suara rendah. Kegagalan tembakan Murong Yu membuatnya cukup kesal. Meskipun kendali 8 kekuatan lainnya ingin menertawakan penguasa Tyrant Palace, tetap penting untuk menekan Murong Yu. Jadi mereka menembak bersamaan, ingin menahan Murong Yu. Di sisi lain, Dongfang Yuan dan yang lainnya menatap Dongfang Lang, Patriark, bukankah kita perlu menghentikannya? Dongfang Lang menggelengkan kepalanya. Ia yakin meskipun orang-orang ini melancarkan semua serangan, mereka takkan mampu menahan Murong Yu. Lagi pula, sekalipun ia ingin menghentikannya, ia takkan mampu menghentikannya. Jika ia berada di dunia gua setengah langkah, ia mungkin bisa menghentikan mereka, tetapi kekuatannya saat ini mustahil.
Benar saja, setelah serangan semua orang memasuki jangkauan patung, patung itu bergetar lagi, dan cahaya putih menyilaukan muncul entah dari mana. Saat cahaya putih itu muncul, Ai Feiqi dan yang lainnya tersapu oleh hembusan napas kematian yang kuat. Tertutup. Dengan sekejap, semua orang dengan kompak menghantamkan serangan yang awalnya mencengkeram Murong Yu ke cahaya putih yang muncul entah dari mana. Boom! Setelah suara gemuruh itu, kekuatan kedua belah pihak lenyap. Namun, para pengendali dari 9 kekuatan utama telah terguncang satu demi satu. Noda darah mengucur dari sudut mulut masing-masing. Bahkan beberapa tetua tingkat 8 yang malang dari 8 kekuatan utama di dekatnya hancur berkeping-keping dan langsung terbunuh oleh guncangan itu. Sebaliknya, keluarga Dongfang yang sedang menonton pertunjukan tidak terkena dampak apapun. Bahkan, mereka tidak merasakan bahaya. Ini pasti karena patung itu. Siapapun yang jahat terhadapnya, ditujukan kepada siapa. Sialan, para pengendali 9 kekuatan utama memiliki wajah muram, yang sungguh memalukan. Namun, semakin mengerikan, patung itu tampak semakin menakutkan. Setidaknya ini adalah kekuatan tingkat gua dan dunia bawah. Mungkinkah patung ini merupakan elemen dari gua dan dunia? Pikiran ini muncul di hati semua orang, dan hati mereka semakin panas. Seketika, semua orang menatap ke arah Murong Yu. Saat itu, Murong Yu sudah melayang ke udara dan terbang menuju kepala patung. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi dengan Murong Yu, jadi mereka hanya bisa menyaksikan pertunjukannya. Hanya Murong Yu yang tahu apa yang sedang terjadi. Ia pernah mencoba mengumpulkan patung ini sebelumnya. Setelah mencoba beberapa kali, ia menemukan bahwa patung ini ternyata bisa dikumpulkan. Namun, kuncinya adalah patung ini terlalu berat. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, mustahil untuk mengumpulkannya ke dalam Hetu Luosu. Dengan kata lain, ia gagal mengumpulkannya. Namun, patung ini adalah metaware, jadi mungkin saja untuk mengenalinya sebagai master. Selama ia mengenali masternya, Murong Yu bisa menggunakannya. Namun, Murong Yu masih merasa tidak bisa memulai. Jadi ia terbang dan ingin melihat-lihat. Akibatnya, selama terbang, pikiran ilahinya yang luas terus memeriksa patung itu. Semakin aku melihatnya, semakin terkejut dia. Tidak ada alasan lain. Patung ini bukan patung, tetapi sebuah penyempurnaan. Entah terbuat dari bahan apa, sangat rapat dan keras. Murong Yu membandingkan patung ini dengan artefak primitif di tingkat gua dan dunia bawah. Ia mendapati bahwa pedang panjang Lin Zaiye pun tak sebaik patung ini dari segi bahan. Dengan kata lain, patung ini bahkan lebih canggih daripada artefak elemen gua dan dunia bawah tingkat atas yang dimiliki Lin di alam liar. Mungkinkah itu alat dasar yang melampaui tingkat gua dan dunia bawah? Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Namun, Murong Yu hanya sedikit bersemangat. Jika ia tak bisa mengambilnya, bahkan perangkat primal tingkat Chaos Master pun tak ada hubungannya dengan dirinya. Oke, tak lama kemudian, Murong Yu terbang mendekati kepala patung itu. Patung itu tampak seperti manusia, mata, hidung, mulut, dan telinganya persis sama dengan aslinya. Namun, Murong Yu masih merasa ada yang berbeda dari fitur wajah lainnya di salah satu telinga patung itu. Di sana, sepertinya ada pintu. Murong Yu langsung masuk. Karena ukuran patung yang sangat besar, indik telinga patung itu seperti gua yang sangat besar, dan saat masuk, pintunya tidak terlihat sempit. Memang benar itu sebuah pintu. Namun, pintunya tertutup rapat. Setelah mencobanya, ia tidak bisa membukanya, dan tidak ada celah di pintu itu. Setelah mencoba berbagai cara, ia hanya duduk, memikirkan hal-hal aneh yang ditemuinya di sepanjang jalan. Tubuh Murong Yu adalah benda langit yang kacau, kebal terhadap segala batasan dan formasi. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, segala batasan dan formasi tak mampu menghentikan langkahnya, membuatnya berjalan santai. Namun, tidak ada formasi atau batasan sama sekali di dekat patung raksasa ini. Mengapa Murong Yu masuk, tetapi orang lain tak bisa mendekati guntur bahkan setengah langkah pun? Ini tentu bukan karena tubuhnya. Itu hanyalah serangan kekuatan murni, apa yang membedakan tubuhnya. Tubuhnya tidak memiliki kemampuan untuk kebal. Jika tidak, ia akan melawan langit. Lalu, apa alasan spesifiknya? Saat ia sedang bermeditasi, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang hampir ia abaikan. Ketika ia mendekati patung itu, sesosok makhluk halus melesat keluar dari patung itu dan melewatinya. Kecepatan dan waktu yang singkat membuat Murong Yu hampir tak menyadarinya. Mungkinkah patung itu sedang memindainya? Justru karena pemindaian itu berhasil, patung itu tak akan menyerangnya. Tapi kenapa dia dipindai dan lolos? Apakah karena aku punya hubungan dengan Master Tao urusan neraka? Kalau tidak, tidak ada penjelasan lain, pikir Murong Yu dalam hati. Dia tidak berlatih teknik urusan neraka, karena tidak ada gunanya setelah berlatih. Padahal dia murid Master Dao urusan neraka, dan Master Dao urusan neraka pernah meninggalkannya sesuatu yang mirip dengan inkarnasi pikiran ilahi. Mungkinkah itu napas Master Tao urusan neraka? Kalau begitu, tiba-tiba, Murong Yu berdiri di depan portal. Segera, dia menekan portal dengan satu tangan. Saat tangannya menyentuh portal, aura yang ditinggalkan Master Dao urusan neraka padanya telah diperbesar tanpa batas. Terlebih lagi, dia bahkan mengaktifkan beberapa teknik urusan neraka.
Meskipun kultivasinya tidak berguna, bukan berarti dia tidak bisa menggunakan teknik-teknik ini. Seolah merasa itu belum cukup, Murong Yu juga mengeluarkan Xuan Leizu. Meskipun Xuan Leizu sekarang mengakui bahwa Murong Yu adalah masternya, ia dulu adalah master Dao Dao Neraka. Booming, benar saja, tebakan Murong Yu tidak salah. Di tengah suara dentuman, pintu terbuka lebar. Raut wajah gembira muncul di wajah Murong Yu, lalu ia melangkah masuk. Booming, tepat saat Murong Yu memasuki patung, gerbang tertutup. Murong Yu menoleh dan melihat ke sana, lalu menemukan ada saklar di dekat gerbang yang seharusnya dinyalakan. Dengan saklar ini, mereka bisa keluar dari patung dengan bebas. Namun, sulit untuk masuk. Murong Yu memperkirakan bahkan seorang ahli di alam bawah tidak akan mampu membuka pintu ini dengan mudah. Di balik gerbang terdapat lorong panjang, dan Murong Yu berjalan masuk melalui lorong ini. Pintu ini sangat kaya akan vitalitas langit dan bumi, aku khawatir bahkan lebih kuat daripada vitalitas langit dan bumi bintang serigala terbang. Semakin dalam ia melangkah masuk, Murong Yu menyadari bahwa vitalitas langit dan bumi di dalamnya semakin terkonsentrasi. Perlu dicatat bahwa POT adalah bintang 4 elemen. Apakah vitalitas langit dan bumi dalam patung ini sebanding dengan bintang 5 Yuan? Itu adalah bintang primordial yang kuat yang dapat mengolah orang kuat di alam lubang dan dunia bawah. Terlebih lagi, bagaimana vitalitas dunia ini berkumpul di sini tanpa kehilangannya? Pertanyaan ini muncul di hati Murong Yu. Ketika berada di luar, ia merasa tidak ada yang istimewa tentang vitalitas langit dan bumi di dekat patung itu. Ia terus bergerak maju, dan tak lama kemudian, sebuah ruang besar muncul di depannya, radiusnya mungkin sekitar 100.000 mil. Lokasi ruang itu seharusnya berada di ruang utama patung. Namun, meskipun patung itu besar, ukurannya tidak sebesar 100.000 li. Oleh karena itu, di dalam patung ini terdapat ruang lain. Zeng bahkan membenarkan dugaan Murong Yu, patung ini seharusnya merupakan artefak dasar, dan setidaknya berada di tingkat alam 2. Di ruang besar ini, vitalitas dunia di sekitarnya masih ada. Cuaca dan vitalitas yang kuat menyelimuti seluruh ruang seperti kabut putih. Sangat cocok untuk berlatih di sini. Setelah mengamati dengan saksama, Murong Yu akhirnya menemukan mengapa vitalitas langit dan bumi ini berkumpul di sini dan tidak melarikan diri. Selain patung yang sangat kokoh itu sendiri, terdapat juga sejumlah besar formasi dan batasan. Beberapa formasi dan batasan memiliki efek memenjarakan vitalitas dunia. Bahkan selama proses pengamatan, Murong Yu melihat jejak vitalitas langit dan bumi terus-menerus memasuki ruang besar ini. Selain vitalitas langit dan bumi dengan kekuatan penjara, ada juga formasi dan batasan yang dapat melahap vitalitas langit dan bumi di sini. Dan larangan dan formasi ini sangat cerdik. Meskipun terus-menerus melahap vitalitas langit dan bumi, tidak ada yang aneh di luar patung itu. Murong Yu menduga bahwa formasi dan penghalang ini memiliki kemampuan yang sama dengan pohon kehidupan. Mereka dapat langsung melahap apapun di dekatnya, tetapi vitalitas langit dan bumi di area yang luas di dekatnya. Selain itu, kecepatan dan jangkauan melahapnya sangat rata-rata, dan semakin banyak energi yang ditelan di luar patung, semakin sedikit vitalitas yang ditelan di tempat yang jauh. Auzu.com, Murong Yu membuat perkiraan awal, dan ia menemukan bahwa jangkauan patung yang melahap vitalitas dunia ini seharusnya serupa dengan jangkauan kota hancur. Dengan kata lain, vitalitas seluruh kota hancur berada dalam jangkauan patung. Ini luar biasa, seru Murong Yu. Bahkan formasi Hetu dipelajari dengan penuh minat. Murong Yu juga mempelajarinya, dan ia menemukan bahwa formasi-formasi ini tidak selalu canggih dan rumit. Bahkan beberapa formasi ini hanyalah yang paling sederhana. Namun setelah disempurnakan dan dikombinasikan, efeknya muncul. Tentu saja, selain dua formasi dan penghalang, yaitu penjara dan menelan, terdapat juga berbagai formasi seperti serangan dan pertahanan. Setelah penelitian yang dilakukan oleh Murong Yu, ia menemukan bahwa seluruh ruangan, bahkan seluruh kepala patung, dipenuhi dengan berbagai formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Ruangan yang luas ini seperti sebuah persegi besar. Di salah satu sisi persegi, terdapat lorong menurun. Murong Yu segera menyusuri lorong tersebut. Di bawahnya terdapat ruangan besar lainnya, tetapi tidak seperti persegi kosong di atas, ruangan ini dipenuhi dengan berbagai ruangan kecil. Dengan santai, Murong Yu memasuki beberapa ruangan kecil ini, dan menemukan bahwa ruangan-ruangan tersebut juga merupakan ruang-ruang mandiri, seperti gua. Namun, kini semua orang telah meninggalkan bangunan itu kosong, dan tidak ada yang tersisa di setiap gua. Namun, vitalitas rumah-rumah gua ini sangat kuat. Melihat rumah gua yang padat, Murong Yu merasa sedikit familiar. Ini sama dengan gunung matahari milik Sekte Matahari, tetapi ini ada di dalam patung, kata Hetu tiba-tiba. Mata Murong Yu berbinar, dan kata-kata Hetu mengingatkannya. Bukankah ini seperti bangunan bela diri? Di atasnya terdapat sebuah persegi besar, tetapi lantai ini adalah tempat tinggal para murid. Jadi, apakah lantai ketiga adalah tempat untuk melakukan sesuatu? Seperti aula misi, perpustakaan, dan rumah harta karun. Tak lama kemudian, Murong Yu menyusuri lorong itu. Benar saja, persis seperti dugaannya, di sini terdapat area-area fungsional seperti rumah harta karun, perpustakaan, aula misi, dan sebagainya. Namun, ruangan itu masih kosong,
tak ada yang tersisa. Namun, ada 2 lorong menurun di lantai 2. Murong Yu memilih salah satu lorong dan menyusuri lorong itu lapis demi lapis hingga mencapai lantai 10. Dari lantai 3 ke lantai 10, setelah penelitian yang dilakukan oleh Murong Yu, semakin rendah lantainya, semakin tinggi pula levelnya. Seolah-olah lantai 3 adalah tempat tinggal para tetua tingkat pertama, maka lantai 4 adalah tempat tinggal para tetua tingkat kedua, padahal lantai 10 adalah tempat tinggal sang pengendali. Lantai 10 juga telah mencapai lantai teratas, dan tidak ada cara untuk melanjutkan. Murong Yu berjalan ke lantai 2 lagi dan menyusuri lorong lain. Tepat setelah turun ke lantai 3, Murong Yu menemukan bahwa gravitasi di sini tampaknya 10 kali lipat dari lantai 2. Ketika sampai di lantai 4, gravitasinya beberapa kali lipat dari lantai 3. Murong Yu terus turun, semakin ke bawah, semakin kuat gravitasinya. Dan lantai ini padat, entah ada berapa lantai. Lantai-lantai ini seharusnya menjadi tempat para biksu yang tinggal di patung-patung itu berlatih. Gravitasi paling cocok untuk menempa daging. Tapi sekarang masalahnya datang. Di mana biksu yang awalnya tinggal di patung itu? Kemana saja kau? Vitalitas langit dan bumi dalam patung itu sangat kuat, dan ada lapisan gravitasi yang digunakan untuk mengolah daging. Orang-orang ini seharusnya sangat kuat. Tapi mengapa mereka semua pergi? Bahkan kota di luar pun hancur. Apa yang terjadi saat itu? Sambil berpikir, Murong Yu sudah mundur ke alun-alun atas. Meskipun ia ingin terus berjalan, menggunakan gravitasi itu untuk menempa tubuhnya. Tapi yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk mengambil patung ini. Selama patung itu tersimpan di buku Hetuluo, tidakkah kau ingin masuk dan berlatih di masa depan? Sekarang patung itu masih di luar. Jika ia tidak mengambilnya, mungkin orang lain yang akan mengambilnya. Saat itu tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Tapi, bagaimana kau bisa menagih patung ini? Kurasa patung ini jelas-jelas boneka besar, Hetu tiba-tiba berkata dengan heran. Boneka, awalnya, Murong Yu terkejut, lalu memikirkannya dengan saksama. Nyatanya, semua yang dilihatnya telah membuktikan bahwa patung ini cocok dengan identitas boneka. Hanya saja, Murong Yu tidak pernah memikirkan hal ini. Boneka sebesar ini, seberapa mengerikankah hal yang dibutuhkan untuk bisa mengendalikannya? Meskipun vitalitas langit dan bumi di sini kuat, vitalitas tersebut jelas tidak digunakan untuk mengendalikan patung ini. Jika ingin mengendalikan patung ini, setidaknya dibutuhkan Yuanjing, tetapi juga Yuanjing tingkat tinggi dalam jumlah besar. Boneka sebesar ini pasti sangat kuat. Namun, jika Yuanjing milik Murong Yu saat ini digunakan sebagai kekuatan pendorong, ia mungkin tidak akan bertahan lama, dan ia akan menjadi orang miskin. Namun, meskipun tidak bisa digunakan untuk membunuh musuh, boneka ini juga sangat cocok untuk kultivasi. Oleh karena itu, Murong Yu harus mendapatkan boneka ini. Terlebih lagi, jika itu benar-benar boneka, pasti ada cara untuk mengambilnya. Hanya saja, ia belum menemukan cara untuk mendapatkannya. Maka ia mulai memeriksanya dengan cermat, dan akhirnya menemukan sesuatu yang tidak biasa di lantai 10 area fungsional.